Dan pada saat ini, Rimuru pun akhirnya membuka matanya. Rimuru telah dilemparkan jauh di akhir masa depan, di mana waktu berhenti mengalir dan dunia telah berakhir. Di satu sisi, Ciel telah hidup ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk menunggu Rimuru terbangun. Rimuru pun sangat marah karena kalah melawan Yuki. Tapi Ciel berkata, "Anda tidak kalah, Yuki tidak bisa menghancurkanmu." Tapi menurut Rimuru, itu tidak ada artinya jika hanya dirinya yang selamat. Karena ini adalah akhir dunia, Rimuru pun tidak tahu harus berbuat apa. Ciel berkata, "Karena begitu banyak waktu telah berlalu, ada sejumlah besar, bahkan sangat besar, energi Turnul yang telah tersimpan di ruang tak terbatas. Dari energi itu, Anda dapat menciptakan dunia hingga puluhan ribu kali lipat. Anda juga dapat menduplikat orang-orang yang Anda sayangi." Rimuru pun sangat terkejut dengan perkataan Ciel yang sangat membagongkan gitu Pak. Tapi menurut Rimuru, dengan menduplikat orang yang Rimuru sayangi, tetap saja itu bukan mereka yang sebenarnya. Itu semua adalah sebuah kepalsuan. Rimuru pun berteriak dengan marah. Ciel dengan tenang berkata, "Anda masih belum dikalahkan oleh Yuki. Anda hanya perlu pergi dan mengalahkannya sekarang." Ciel mengatakan itu seolah-olah itu sangat mudah. Rimuru bertanya, "Apakah aku bisa kembali ke masa lalu yang sudah lama hilang?" Ciel menjawab, "Sebelum bertarung melawan Yuki, Anda telah mendapatkan skill teleportasi yang Anda dapat dari Mai Furuki. Skill itu telah dioptimalkan hingga Anda dapat melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan tiba pada tempat yang Anda inginkan. Itu adalah instantaneous movement." Rimuru pun sangat senang sekali mendengar hal itu dan akan kembali untuk mengalahkan Yuki sekali lagi. Di sisi lain, Ramillis, G, Chloe, dan orang terkuat lainnya kini telah meluncurkan serangan terkuat mereka ke arah Yuki. Di saat Yuki akan melepaskan skillnya, tiba-tiba muncullah sosok di tengah pertempuran dan melahap serangan gabungan super dahsyat itu. Ramillis pun sangat terkejut dan berkata, "Apakah itu kau, Rimuru?" Rimuru menjawab, "Tentu saja." Dan apakah itu wujud aslimu, Ramillis? Ramillis di sana terlihat sangat cantik dengan rambut berwarna pelangi. Ramillis menjawab, "Dasar idiot, kami sangat mencemaskanmu, Rimuru." Di sana terlihat Diablo pun tersenyum dengan ekspresi yang sangat gembira, sedangkan Chloe terlihat seperti ingin menangis. Gi berkata kepada Rimuru, "Bagaimana bisa kau dengan santuinya membatalkan serangan terkuat kami? Dan ada apa dengan penampilanmu kali ini?" Rimuru pun akhirnya menyadari bahwa dirinya kini telah tumbuh seperti orang dewasa. Rimuru berpikir bahwa itu mungkin adalah efek dari Ciel yang telah mengumpulkan energi selama dirinya tidak sadarkan diri. Jadi gini Pak, di saat Rimuru dilemparkan menuju akhir masa depan, Ciel telah hidup melalui ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk menunggu Rimuru terbangun. Dan pada saat itu, Ciel terus-menerus mengumpulkan energi Turnul dan menyimpannya di ruang tak terbatas. Sehingga energi itu kini telah terkumpul sangat-sangat besar sekali. Dan pada saat ini, Rimuru akan melanjutkan pertempurannya melawan Yuki kembali. Yuki di sana sangat terkejut sekali gitu Pak. Yuki berteriak dan berkata, "Ini mustahil, ini sangat mustahil. Kau seharusnya sudah terlempar di akhir masa depan." Rimuru menjawab, "Kau benar, aku telah terjatuh ke dalam rencanamu. Tapi itu bukan masalah bagiku." Yuki sangat frustasi dan berkata, "Itu tidak mungkin seseorang dapat kembali dengan utuh setelah berada di akhir dunia. Itu sangat mustahil." Namun karena di hadapannya itu adalah Rimuru, Yuki pun memutuskan untuk mengerahkan semua kekuatannya pada pedangnya dan menebas Rimuru. Dengan kecepatan tingkat dewa, Yuki melancarkan tebasannya dengan kekuatan penuh kepada Rimuru. Namun seketika itu juga, Rimuru meraih pedang Yuki dengan kedua jarinya dengan santuinya. Rimuru kemudian menyerang balik Yuki dengan tendangan yang telah dilapisi oleh energi Turnul. Dengan hanya tendangan ringan Rimuru, itu telah membuat Yuki terlempar sangat jauh. Dengan itu saja, Yuki kehilangan setengah dari semua energinya. Yuki pun menatap Rimuru dengan ekspresi yang sangat tercengang. Yuki berkata, Siapa kau sebenarnya?" Yuki mungkin mengira itu adalah Veldanava. Rimuru memancarkan aura. Yuki mungkin mengira itu adalah Veldanava. Namun tiba-tiba, Rimuru memancarkan sebuah cahaya. Cahaya itu menyebar dan melindungi Ramillis, Milim, dan yang lainnya. Dan setelah itu, Rimuru memancarkan aura hitam pekat yang mengerikan.
Rimuru kemudian berjalan menuju ke arah Yuki. Yuki berteriak ketakutan dan berkata, "Berhenti! Jangan mendekat!" Tiba-tiba, tubuh Yuki sedikit demi sedikit hancur ketika terpapar aura hitam Rimuru. Sudah terlihat jelas perbedaan kekuatan di antara mereka. Yuki terus berjuang sampai akhir, tapi semuanya sia-sia. Rimuru berkata, "Renungkanlah dosa-dosamu di dalam diriku." Rimuru kemudian melahap Yuki dan melemparkannya ke dalam penjara tak terbatas. Dan pertempuran pun dimenangkan oleh Rimuru. Rimuru kini telah menjadi dewa yang melebihi Veldanava. Veldanava dahulu telah kehilangan energi Turnul karena tidak mampu menampungnya. Tapi, Rimuru dengan ruang tak terbatas, dia mampu menampung energi Turnul hingga tak terbatas. Dengan begitu, Rimuru dapat menguasai multiverse di dunia Tensura.